memasukkan nutrisi, kami biasa menyebutnya sebagai nutrisi enteral. Enteral, kenapa enteral? Karena dia masih masuk di saluran cerna, cuma tidak ada bagian-bagian yang dilewati. Nah, NGT itu hanya salah satu pipa ya. Ada beberapa macam pipa. Jadi kalau nutrisi enteral itu bisa lewat dua cara. Satu lewat saluran cerna atas, yang kedua lewat saluran cerna bagian bawah dengan cara membuat stoma atau lubang untuk makan. Ya. Nah, yang paling mudah atau paling visible untuk dilakukan itu adalah lewat saluran cerna bagian atas. Syaratnya adalah satu, saluran cerna itu masih berfungsi baik, yang kedua tidak ada sumbatan, baik itu parsial maupun total. Ada yang menyebut masih bisa parsial, tetapi pada prakteknya akan sangat sulit memasukkan pada obstruksi parsial. Nah, NGT itu adalah salah satu pipa untuk memberikan asupan nutrisi enteral yang masuknya lewat nasal berakhir di gaster, makanya namanya nasogastric tube. Ada yang disebut sebagai nasoduodenal tube, itu adalah pipa yang mulai di nasal berakhir di duodenum, jadi lebih panjang lagi. Kemudian ada juga yang disebut sebagai nasojejunal tube, masuk di nasal berakhir di yeyunum. Yang membedakan apa? Satu, jelas panjangnya. Yang kedua adalah jenis makanan yang dimasukkan. Ya, karena zat-zat yang diserap di gaster, duodenum dan yeyunum itu jelas sangat berbeda. Nah, cuman itu nanti Anda pelajari sendiri ketika kalau misalnya Anda ikut blok elektif gizi klinik, di situ ada. Nah, kita akan belajar pemasangan nasogastric tube. Jadi yang pertama, jelas Anda harus menjelaskan apa yang akan Anda lakukan dengan tube ini, bagaimana prosedurnya dan apa tujuannya. Ya. Misalnya dia tidak mau makan, atau sulit menelan, atau gigi-giginya habis, atau banyak mukosa mulutnya banyak luka, sehingga kita harus memasang alat bantu untuk makan, sehingga asupan nutrisinya tetap sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membutuhkan kerjasama. Jadi salah satu kontraindikasi pemasangan nasogastric tube itu adalah pada orang yang koma. Karena pada orang yang koma itu sangat sulit untuk dipasang nasogastric tube. Ini membutuhkan kerjasama pasien karena ada nanti masa di mana kita memintanya untuk menenang. Nah, kalau pasiennya koma, bagaimana kita nyuruh menenang? Tidak bisa. Terus setelah disampaikan, Anda juga jelaskan pada keluarganya bahwa alat ini digunakan untuk memasukkan nutrisi agar kebutuhannya tetap terpenuhi meskipun saluran cerna bagian atasnya ini mengalami gangguan. Kemudian setelah itu Anda persiapkan alat-alat yang Anda butuhkan adalah nasogastric tube, dan biasanya ini tidak dalam bentuk lepasan kayak gini ya, ini masih ada plastiknya. Kemudian dia steril. Kemudian Anda siapkan stetoskop, handspoon, lalu ini lubrikan, spad ini untuk memastikan apakah ujung dari NGT ini sudah masuk gaster atau belum. Dan di sini Anda lihat ini nggak ada balonnya, jadi bukan untuk digembungkan. Ya, ini tidak untuk digembungkan. Ini masuk cukup dalam sampai sehingga dia tidak mudah lepas kecuali ditarik. Ya, jadi tidak boleh menarik itu adalah salah satu edukasi yang nanti harus Anda bilang ke pasien. Jangan ditarik ya Bu, jangan ditarik Pak, karena ini untuk makan. Nanti
kalau ditarik dengan paksa nanti ada bagian saluran cernanya yang bisa terbuka. Ini spek, kemudian plaster, gunting. Anda bisa siapkan dulu plasternya. Plaster itu nanti bisa kita gunakan untuk memfiksasi ini. Jadi dia tidak mudah kita ini bisa difiksasi ke samping, sehingga tidak mengganggu mulut, tidak mengganggu bagian depan. Gitu. Kemudian pastikan juga lubang hidungnya ini juga ada tempat untuk bernafas. Jadi kalau misalnya Anda ganti, harusnya dilepas dulu baru dimasukkan lagi, jangan ada dua-duanya. Kalau Anda pernah nonton Hospital Playlist, nggak boleh, ya. Gimana dia nanti mau bernafas? Kemudian Anda cuci tangan, Anda bisa pakai handscoon. Kemudian tadi mana kita? Nah, memasang NGT pada manekin jauh lebih sulit dibandingkan pada manusia. Ya, jadi Anda harus tahu persis step-stepnya. Ketika sudah dipersiapkan alatnya, Anda cuci tangan. Kemudian biasanya pasien sadar ya. Kemudian Anda bisa ngajak ngobrol biar dia lebih rileks. Karena kan ini dimasukkan hidung, kemudian itu sangat tidak nyaman. Jadi dia harus rileks, karena kalau enggak nanti dia akan enggak mau nelan dan itu akan lebih menyakitkan. Ya. Kemudian Anda bisa cuci tangan pakai handscoon, kemudian diukur dalam keadaan masih di dalam plastik. Ya. Jadi plastiknya nanti biasanya ada dua, seperti ini. Ini kan ada dua. Bagian luarnya non steril, bagian dalamnya steril. Nah, Anda nanti bisa, kan sudah pakai handscoon, Anda ambil plastik yang steril. Jadi Anda bisa buka dulu. Nah, tempatkan di bagian sorry. Anakku. Oh, ini Udah semuanya. Dia terlalu. Enggak kok lo palanya dulu. Jadi kalau misalnya Anda Dia leta ya. belum pakai handscoon, Anda bisa pegang bagian yang non steril, yang Anda siapkan sebagai steril. Ya, Anda jelaskan aja, Anda bagi steril, Anda siapkan, Anda cuci tangan, Anda pakai handscoon, kemudian Anda ambil bagian plastik yang steril. Plastiknya itu jauh lebih lentur, plastik yang steril. Kemudian Anda bisa mengukur, ini kira-kira nanti kalau masuk terakhir yang sampai di lubang hidung itu yang mana? Caranya adalah dengan mengukur dari hidung, lingkarkan telinga, sampai tengah-tengah processus radius. Oke, kalau di sini di 65. Anda ingat-ingat, ini akan masuk gaster ketika sampai di lubang hidung di 65. Begini pakai. Tiap orang kan beda-beda. Oh, kalau saya 65 lebih di sini. Di 70. Kalau sudah dibuka sedikit, jadi kan ini masih ada plastiknya ya. Tapi nanti kalau pada saat ujian kemungkinan sudah kayak gitu. Lalu Anda berikan lubrikan di sebagian awal. Nggak usah semua sampai 65. Dikit aja. Jadi Anda bisa taruh lubrikan di jari. Ini cair banget ya. Kalau pakai gel itu cukup kalau pakai sunscreen itu kan 2 jari. Itu nggak usah banyak-banyak, 1 cukup. Lalu Anda bisa balurkan di ya sedikit aja di awal. Kenapa cuma butuh di awal? Karena ini nanti kan ditelan.
Kalau sudah ditelan ini lebih mudah masuknya, karena lubangnya sama pipanya itu jauh lebih besar lubangnya. Itulah kenapa kita tidak boleh pakai NGT pada obstruksi, karena mau didorong-dorong berkali-kali juga tetap nggak akan masuk. Gitu. Jelas ya? Jelas. Kemudian kalau sudah, mestinya sih ada spekulum buat kita nggak harus pakai spekulum sih. Anda bisa lihat pakai server kira-kira ada nggak kongkal yang membesar, untuk memastikan jangan sampai ketika ini masuk hidungnya bumpet gitu. Jadi meskipun ada selang, ya dia harus bisa bernafas dengannya. Kemudian kalau sudah, Anda bisa mulai masukkan. Tarik nafas, saya masukkan ya Pak ya. Tarik nafas, ya. Nah, biasanya dia akan sudah mulai tersedak, batuk-batuk. Minta tolong ditelan Pak. Ya, ditelan, yang lewat ditelan. Ditelan. Nah, kenapa kok mudah pada manusia? Karena faring itu ada di belakang. Ada di belakang. Yang di depan itu adalah trachea. Ya. Jadi akan lebih mudah masuk kalau dari hidung itu ke faring daripada ke trachea. Jadi kalau seperti ini sih, nah kalau misalnya Anda ujian, biasanya pengujian namanya dari belakang, masuk enggak ke sini. Jadi ini ada paru-paru, ada lambung. Nah mestinya masuknya ke lambung. Masuk. Kita boleh ngeliat belakangnya? Enggak. Hah? Nggak apa-apa. Ya kan nanti paling dikasih tahu, oh itu nggak masuk Mbak. Ya diulangi. Kalau caranya bener ya udah dianggap masuk paling. Nah, masuk kan? Masya Allah. Ya, bening. Tuh. Tapi itu juga tergantung manekin sih. Nah, misalnya begini. Nah, kalau sudah kemudian Anda cek benar nggak ini masuk ke lambung. Caranya adalah pakai stetoskop. Karena kalau kita tanya sudah masuk Pak, ya dia pasti jalannya masuk dari tadi ditelan. Anda bisa pakai stetoskop. Oh ya sebelumnya apa yang mau didengarin kalau tidak disiapkan. Nah, Anda pakai spet berisi udara. Nggak usah terlalu banyak sih. Nanti kalau banyak-banyak dia kembung. Anda masukkan. Masukkan. Ingat ini berisi udara dulu ya. Kemudian Anda dengarkan pakai stetoskop. Anda dengarkan di lambung. Kemudian masukkan udara dengan cepat. Lalu Anda bisa dengarkan suara hus. Ada udara yang masuk di. Nah, gimana kalau misalnya ini belum berisi udara lalu Anda tarik? Wah, jangan. Bisa jadi ketika di lambungnya ada residu makanan, residu itu akan ikut naik. Gitu. Ya. Mending kalau cuma residu makanan, kalau di situ ada asam lambungnya juga, ya dia akan ikut naik. Gitu. Makanya ketika ini kemudian sudah Anda tarik, kemudian lagi, berarti Anda mengembalikan lagi residu dan asam lambungnya. Jadi ingat, ini diisi dulu sebelum dipasang, sebelum Anda cek. Ya kalau lagi latihan gini kayaknya gampang ya.
Lalu satu lagi, jangan panik. Panik itu tidak membantu Anda sama sekali, oke? Sambil Anda buka. Kemudian kalau sudah jelas itu masuk, nah ini bisa ditutup dengan cara begini. Jadi spek ini didiamkan seperti ini di sini dalam keadaan tertutup ya, jangan dalam keadaan berisi udara. Tertutup seperti ini, atau Anda bisa juga memasukkan bagian luar ini ke dalam. Yang penting dia tidak terbuka. Nah, cuman biasanya kalau kayak gini tuh jadi kotor selangnya. Kemudian ini bisa difiksasi dengan ingat, ini jangan sampai nekuk. Kalau ini nekuk nanti akan banyak residu makanan di sini. Ya. Yang penting dia tidak mengganggu, kan kalau di sini kan akan mengganggu gerak Anda. Anda bisa belokkan sedikit. Bisa dipasang di sini plasternya, di pipi. Pokoknya yang mana yang nyaman untuk pasien. Kalau sudah, jangan lupa melakukan edukasi. Edukasinya ada di dalam buku Anda. Kapan harus diganti, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Kemudian satu lagi juga, Pak, ini bukan mainan ya. Jadi misalnya kadang-kadang ada anak-anak atau apa, kemudian mainan ini itu tidak boleh. Gitu. Kemudian jangan ditarik-tarik. Lalu kalau ada merasa tidak nyaman atau mungkin ada perdarahan di hidung, segera lapor. Biar kita tahu itu karena apa. Kemudian Anda bisa setelah ini difiksasi, Anda memberikan edukasi. Jangan lupa mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, karena kalau dia tidak bekerja sama, Anda tidak akan mungkin bisa memasukkan NGT dengan sukses. Dan kalau sudah handscoon-nya dilepas, Anda cuci tangan lagi, Anda duduk. Anda jelaskan pada keluarganya apa yang Anda lakukan tadi, lalu apa yang harus dijaga untuk pemasangan NGT. Sudah.